Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Sofia Latukono, absen 11 dari kelas 620 D3 Kebendaraan Negara 2018. Di sini saya akan membahas tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dibandingkan dengan ideologi lain di dunia. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi adalah sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai kehidupan manusia. Pancasila memiliki arti secara harfiah yaitu dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, ideologi liberal. Kata liberal berasal dari kata bahasa Latin yaitu liber yang artinya bebas atau bukan budak. Ideologi liberal menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan lain. Berikut adalah ciri-ciri ideologi liberal. Yang pertama, kebebasan dan hak individu dinomorsatukan. Nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu. Yang kedua, negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu. Yang ketiga, hak individu diakui oleh negara termasuk hak untuk menguasai hajat hidup orang banyak. 4. Dalam sistem pemerintahan, individu secara ekonomi berada di atas. 5. Peran negara terbatas hanya pada bidang-bidang tertentu, sementara peran individu lebih diutamakan. Ideologi komunis. Komunisme berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Berikut adalah ciri-ciri ideologi komunis. 1. Kurang menghargai manusia sebagai individu. Dibuktikan dengan ajaran yang tidak mengizinkan seseorang menguasai alat-alat produksi. 2. Terdapat doktrin permanent atau continuous revolution yang mana bertujuan untuk penyebaran komunisme di seluruh dunia. 3. Ada fase kediktatoran proletariat untuk melawan paham kapitalisme. 4. Menganut sistem politik satu partai komunis. Nah, sejauh mana Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia? Pancasila sudah sesuai serta berakar pada nilai-nilai budaya luhur bangsa sendiri. Pancasila juga dapat mempersatukan seluruh kebinekaan suku, kelompok, agama, bahasa dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila telah membantu dalam mengatasi segenap krisis melalui berbagai solusi yang bermanfaat baik. Kemudian, derajat dan martabat bangsa Indonesia juga telah terangkat. Mengapa ideologi Pancasila dan bukan ideologi lainnya yang dipilih oleh Indonesia? Berikut adalah keunggulan ideologi Pancasila. Sila pertama. Sila pertama Pancasila lebih unggul dibandingkan paham ateisme yang dianut komunisme yang berbasiskan ajaran materialisme dialektis dan materialisme historis versi Marxisme. Berbeda dari kedua ajaran ini yang mengajarkan ideologinya itu paham sejarah dan alam yang berwujud materi, ideologi Pancasila sila pertama menjangkarkan sekaligus menjiwai siwa-siwa yang lain dalam realitas yang pertama dan ultim, sekaligus memberikan orientasi yang lebih luhur dan transendan dalam diri manusia penghayatan. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,
mau menunjukkan jalan tengah konsep tentang manusia yang lebih seimbang dan bijaksana sebagai tandingan paham liberalisme dan kapitalisme yang melihat gambaran manusia sebagai subjek pelaku bebas yang dapat mendeterminasi dirinya sendiri dan homo economicus murni dengan paham sosialisme dan komunisme yang melihat gambaran manusia sebagai yang dibentuk oleh totalitas relasi-relasi sosialnya juga sebagai zoon politikon atau homo socius. Dengan demikian, konsep manusia Pancasila lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang. Sila ketiga, konsep persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila lebih unggul daripada konsep persatuan ras dan persatuan bangsa atau fasis. Persatuan ras dan bangsa merupakan pemahaman persatuan yang sempit dan simularitas, bahkan eksklusif. Persatuan jenis ini mengandung unsur peninggian diri sendiri dan perendahan yang lain yang berbeda, yang lalu dilegalkan dan dijustifikasi secara ilmiah. Prinsip persatuan Indonesia didasarkan pada penghormatan atas perbedaan dan keragaman, bukan hanya secara prinsipil namun juga secara real konkret. Sila 4 merupakan amanah para bapak pendiri negara Indonesia yang lebih unggul dari prinsip kerakyatan, solidaritas sosial, milik, sosialisme, dan marxisme. Sila 5 yang berimplikasi pada konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang diusung liberalisme, kapitalisme, dan bentuk barunya yaitu neoliberalisme maupun ekonomi yang dikontrol sepenuhnya oleh negara seperti dalam paham komunisme maupun fasisme. Sistem ekonomi Indonesia dapat difokuskan pada wawasan yang dikaitkan dengan sila Pancasila, yaitu berorientasi pada 5 sila Pancasila dengan tekanan pada sila keadilan sosial, yang berarti kegiatan ekonomi menggunakan asas persamaan demi kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perseorangan. Hal ini paling jelas terwujud dalam konsep koperasi. Nah, berikut adalah kesimpulan keunggulan Pancasila dibandingkan ideologi lainnya. 1. Pancasila memuat nilai-nilai yang universal atau menyeluruh. 2. Pancasila sudah sesuai dengan HAM. Yang ketiga, Pancasila sesuai dengan kodrat manusia. 4. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Dan yang terakhir, Pancasila menampung dan memberikan wadah bagi semua golongan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.